Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung caranya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih samaan kayak aku, ini tasbih digital Swarovski dari mm.official1 yang terinspirasi dari bendera Palestina. Jadi kalau teman-teman beli tasbih yang seperti ini, 50% dari penjualannya akan disumbangkan ke Palestina, ke saudara-saudara kita yang di Palestina. Jadi langsung aja ke mm.official1, ini Instagramnya, ada juga kontak WhatsAppnya, langsung dicatat aja ya teman-teman ya. Dan buat kalian yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalian bisa beli di Gramedia, atau kalian bisa beli ke admin, ini nomornya, atau kalian bisa juga beli di Shopee, ini Shopee-nya meliza.shop, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box. Yang tinggal di luar negeri, beli e-booknya aja langsung di Play Store, cari buku Jangan Pernah Lelah dan Nikmati Setiap Sholawat, atau kalian nanti klik linknya di deskripsi box. Kedua buku ini beda, jadi teman-teman jangan khawatir kalau udah punya buku pertama mau beli buku kedua sama nggak ya, beda. Jadi langsung dibeli aja ya. Nah, kisah kali ini dari Mas Ari di Lampung, teman-teman. Assalamualaikum Mbak Meliza. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan, nama saya Ari dari Lampung. Salam kenal ya Mbak Mel, salam kenal kembali. Oke, saya ini ada oke-nya terus ya. Oke, saya ada testimoni sedikit mengenal sholawat. Jadi begini, singkat cerita, saya kan ada hutang di salah satu perusahaan pembiayaan 2 juta dan balikinnya 3,5 juta dalam waktu 4 bulan. Ngeri ya teman-teman ya, minjem 2 juta bonus, bunganya 1.500.000, bener-bener deh. Nah, pas jatuh tempo waktu 4 bulan, saya sama sekali tidak punya uang buat bayar pelunasan 3,5 juta tersebut. Sedangkan pihak perusahaan tersebut tidak mau tahu hari itu juga harus bayar bagaimanapun caranya. Nah, saya waktu itu nggak tahu harus bagaimana, terus saya minta waktu 3 hari, masih juga tidak mau. Akhirnya dikasih waktu 1 hari, besok wajib ada uang 3,5 juta tersebut. Makanya jangan main-main sama riba ya teman-teman. Sebelumnya saya mengamalkan sholawat sekitar setengah bulan karena saya baru tahu keajaiban tentang sholawat, dan itu pun tidak istiqomah, kadang 1.000, kadang 5.000, kadang pas gak mood ya cuman 100. Nah, karena saya sudah terdesak, malam hari itu saya bangun sholat tahajud dan sholawat 5.000 kali, dan berat menurutku karena biasanya paling banyak cuma 1.000. Itu pun baru juga setengah bulan dan tidak istiqomah rutin, dan lebih sering 100 atau 500 daripada 1.000-nya dalam waktu setengah bulan yang lalu. Nah, pas waktu tahajud saya pasrahkan semuanya sama Allah, karena saya tidak tahu uang 3,5 juta dalam sehari itu nyarinya kemana. Karena saya udah pinjam sana sini, tidak ada uang 3,5 juta, baik saudara, teman, ataupun lainnya. Ketika keesokan harinya jam 8 pagi, pihak perusahaan nelpon terus sampai 15 kali. Akhirnya saya angkat teleponnya dan dia minta jam 2 siang wajib ada uang 3,5 juta tersebut. Saya bingung, tidak tahu harus apa, mau kabur malu, tidak kabur juga malu, karena pasti bakal terdengar sama lingkungan tetangga bahwa saya ditagih perusahaan pembiayaan karena mempunyai hutang.
Nah, saya hampir nekat mau pinjam uang riba sama orang karena tidak tahu harus bagaimana. Bahkan saya pinjam 3,5 juta dan balikin 6 juta pun saya ambil daripada saya tidak ada jalan keluar. Nah, di sini keajaiban itu muncul saat saya sembari pusing dan bingung sambil buka-buka WhatsApp saya. Entah keberanian dari mana, saya nelpon orang yang baru kenal waktu dulu 3 bulan yang lalu dan baru ketemu di sebuah pengajian. Waktu itu ngobrol sekali, kebetulan tukeran WhatsApp waktu itu, dan sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi baik telepon, ngobrol ataupun chat. Bahkan saya sama dia lain kabupaten dan dia tidak tahu alamat rumah saya. Saya nekat bilang ke dia kalau saya pusing dan butuh pinjaman duit 3,5 juta buat bayar perusahaan pembiayaan. Tiba-tiba tanpa disangka-sangka orang itu bilang, "Ya udah, sini kirim nomor rekening kamu biar saya bantu. Kalau 3,5 juta kurang, saya bisa bantu 4 juta biar urusan kamu selesai." Di situ antara percaya dan tidak, pikiran saya ini orang gak pernah komunikasi sama saya dan cuma jumpa sekali, tidak tahu rumah saya, dari mana dia bisa sepercaya itu sama saya. Saking senangnya terus saya kirim nomor rekening lewat WhatsApp. Kemudian dia bilang tunggu 1 jam lagi karena dia bilang sedang proses ke ATM ini buat proses transfer. Dan setelah 1 jam beneran ada notifikasi SMS, ada uang masuk 4 juta dan dia WhatsApp saya bilang, "Udah masuk ya mas uangnya, coba dicek." Terus saya telepon dia bilang, "Makasih banyak mas." Sambil saya nangis antara percaya dan tidak. Dan itu 4 juta tanpa harus riba. Dan jam 2 langsung ke perusahaan pembiayaan buat lunasin hutang saya 3,5 juta. Dan masih ada sisa 500 ribu buat saya pegangan. Saya berpikir, ya Allah, apakah ini suatu keajaiban bersolawat? Nah, itu saja testimoni dari saya Mbak Mel. Sebelumnya terima kasih dan doakan saya rezekinya lancar. Dan untuk Mbak Mel sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kisah dari Mas Ari di Lampung ya teman-teman. Aku ya dari Lampung, Masya Allah banget ya. Gara-gara ngutang 2 juta, jatuh temponya dalam 4 juta harus dibayar 3,5 juta. Andai aja Mas Ari nggak sholawatan, nggak bangun malam, nggak pasrahin semuanya ke Allah, mungkin Mas Ari bisa pinjem uang 3,5 juta dari tempat lain, dari rentenir yang bayarnya 6 juta. Nanti saat jatuh tempo 6 juta, bingung lagi nih, cari lagi kemana nih yang bisa minjemin 6 juta, bayarnya mungkin 12 juta. Nanti 12 juta lagi, begitu terus sampai meledak utangnya. Nauzubillah, kan banyak yang begitu ya. Tapi Mas Ari datang ke Allah, ngejar pakai ikhtiar langit. Nah teman-teman, makanya ini sekaligus menjawab ya, banyak kan orang yang mikirnya bayar utang kok pakai ibadah, bayar utang kok pakai sholat malam, bayar utang kok pakai sholawat, bayar utang itu pakai kerja. Nah masalahnya teman-teman ya, mereka yang ngomong mungkin belum merasakan ya gimana rasanya kita besok itu ditagih harus bayar, kalau enggak sebar data. Mungkin mereka belum merasakan kalau besok nggak bayar mau dipermalukan, dicaci maki, atau mungkin dipenjarakan. Bisa aja loh sampai dipenjarakan gara-gara nggak bayar hutang. Mereka belum merasakan gitu loh. Terus kita mesti cari uang kemana, mesti kerja apa, mesti usaha apa yang malam ini kita kerjain besok dapat 3,5 juta. Cuma bisa kencangin ikhtiar langit. Nanti jalannya dari Allah, ya tapi jalannya dari minjem lagi. Ya tapi bukan riba. Ada loh yang jalannya bukan dari minjem. Ada yang jalannya tiba-tiba utangnya lunas dengan sendirinya. Yang berhutang di aplikasi pinjol misalnya, tiba-tiba aplikasinya terlunas padahal belum dibayar sama sekali. Itu banyak banget kejadian seperti itu. Jadi cara Allah menolong kita itu unik dan kita nggak bisa nebak-nebak nanti Allah nolongnya bakal begini, gini, enggak. Jalannya seperti ini. Dan ini juga yang minjemin uang sama Mas Ari juga nggak bilang kan kamu harus bayar sekian, tanggal sekian, enggak. Biasanya kalau begini nih, kalau kamu ada, kamu bayar sampai kamu ada aja. Jadi nggak diharuskan kamu bayar tanggal sekian. Tapi Mas Ari jangan lupa, udah ditolongin, jangan lupa dibayar ya, diniatkan untuk bayar. Karena kalau kita nggak niat nggak akan bisa bayar. Diniatkan, karena apa? Kalau kita nggak niat bayar, mentang-mentang orangnya baik terus kita nggak bayar, nanti rezeki kita seret. Nggak mau kan teman-teman rezekinya jadi seret. Jadi seumur-umur begitu terus di mana-mana. Jangan. Jadi niatkan bayar. Adanya seberapa pun itu ngomong sama yang udah membantu kita. Mas, saya adanya baru 500 ribu. Boleh nggak saya cicil 500 ribu? Kalau dipegang di saya takut kepake. Gitu loh, ngomong aja.
Misalnya Mas Ari dapat uang nih, dapat rezeki 1 juta nih. Kalau bayar langsung 1 juta kan nanti nggak punya pegangan, 500 dulu dicicil. Yang penting kita niat dan berdoa terus sama Allah, minta supaya dimudahkan untuk bayar hutang. Gitu ya teman-teman. Jadi Masya Allah banget, dahsyat banget. The power of salawat, bangun malam, terjadilah pertolongan Allah itu datang. Dan banyak orang-orang juga yang mikir, kalau sholat tahajudnya karena dunia, karena mau utang lunas, nanti nggak dapat pahala di akhirat, dapatnya cuma di dunia. Teman-teman, akhirat dunia Allah yang tahu, ya nggak? Kita, amalan kita diterima atau tidak Allah yang tahu. Tapi kalau sholawat insya Allah udah pasti diterima. Meskipun kita sholawat ya karena dunia, meskipun kita sholawatnya sambil beraktivitas, sambil nonton Korea, tetap dapat balasan dari Allah. Dari satu sholawat yang kita baca, Allah berikan 10 rahmat, dan Allah ampuni 10 dosa kita tuh diampuni langsung sama Allah. Itu udah otomatis teman-teman. Ya, lah terus kalau misalnya nih kita lagi butuh, itu kan tahajud, kita sholat tahajud seperti yang sama Mas Ari, sholat tahajud karena udah bingung besok mau kemana lagi, cuman bisa ngadu sama Allah. Ngadu sama Allahnya lewat apa? Ya lewat kita sholat kan, datang ke Allah, tolongin ya Allah, besok harus bayar 3,5 juta, hamba bingung cari duitnya kemana, tolongin ya Allah. Kemudian baca sholawat. Mungkin kalau masnya datangnya bukan malam itu, datangnya dari malam-malam sebelumnya udah terbiasa tahajud, udah terbiasa sholawat 5.000 kali tiap malam, mungkin jalannya bukan dengan ngutang lagi. Mungkin ada rezeki yang tidak disangka-sangka, bukan utang, pokoknya terbayar. Tapi begini juga udah alhamdulillah, baru datang ditolongin sama Allah. Ketika kita butuh nih, kita datang ke Allah, malam nggak pernah sholat tahajud, tiba-tiba sholat tahajud, tiba-tiba malam itu begadang baca sholawat dari jam 3 sampai pagi gitu ya. Itu bukan begadang sih namanya ya, pokoknya melek dari jam 3 nahan ngantuk sampai pagi baca sholawat, nggak apa-apa. Kemana lagi kita mau minta tolong? Mau kemana? Mau nangis, mau nangisin keadaan gak bisa bayar sampai besok mata bengkak nangis doang, nggak melakukan apa-apa. Itulah teman-teman ya. Jadi semangat terus, salawatan terus, insya Allah satu persatu masalahnya beres. Tapi bukan berarti tidak ada masalah lagi ya. Aku baru aja baca chat, bukan baca chat, aku baru aja baca email. Ada yang bilang ini, Mbak saya baca sholawat munjiat, kok warung saya sepi ya, kok ujian saya banyak ya. Teman-teman, tidak ada sholawat yang bikin jadi kita dagangannya sepi. Nggak ada sholawat yang bikin kita jadi banyak ujian. Dan nggak ada juga sholawat yang bikin kita jadi nggak diuji selama hidup. Tetap kalau udah waktunya diuji, ujian itu akan datang. Udah gitu aja ya. Jadi semangat terus, bersolawat terus, insya Allah adem ayem, hatinya adem, pikirannya adem, hidupnya pokoknya enak. Ngejalanin hidup tuh walaupun ya masih susah, tapi insya Allah tenang, insya Allah cukup. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mas Ari lancar terus rezekinya ya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, lancar, doa-doanya segera dijabah sama Allah, utang-utangnya juga segera lunas, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.